Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 34 Binatang Mistis Kuno. Merasakan setiap tekanan berat di udara, Feng Jiu mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Saat itulah dia melihat bahwa seluruh langit ditutupi oleh gumpalan awan kumulus yang menyala terang dalam kobaran api yang ganas. Dan awan berwarna api yang menyala-nyala berkumpul dan perlahan-lahan terbentuk untuk berubah menjadi phoenix api yang memesona dengan sayapnya yang terbuka penuh. Itu adalah pemandangan yang luar biasa untuk dilihat dan begitu indah sehingga menyebabkan banyak pasang mata menatapnya dengan terpesona. Pada saat itu, fenomena aneh di langit menimbulkan banyak kegaduhan di banyak bagian negeri itu. Hampir semua negara di sekitar negeri Sun Glory telah melihat fenomena itu di langit di atas, dan para eksponen kuat dari mana-mana tiba-tiba sangat gembira dengan pemandangan itu. Manifestasi di surga. Itulah tanda lahirnya binatang suci. Awan api yang berkobar, gambar burung phoenix. Ya Tuhan! Itu binatang suci kuno, phoenix api. Cepat! Para eksponen dari berbagai negara sekitar setelah pulih dari keterkejutan, menjadi sangat bersemangat dan dengan gembira berangkat menuju hutan 9 perangkap di negeri Sun Glory. Beberapa mengendarai pedang terbang, sementara beberapa mengendarai binatang terbang mereka, dan bahkan ada beberapa yang menggunakan benda ajaib yang memungkinkan mereka menempuh jarak 1000 mil dalam sehari. Mereka semua hanya punya satu tujuan, yaitu menangkap binatang suci kuno yang telah turun ke alam fana. Beberapa kultivator yang masih belum sekuat mereka yang tidak mampu bersaing dengan para eksponen yang sangat terampil hanya bisa menyaksikan para eksponen itu bergerak menuju hutan 9 jebakan negeri Sun Glory dan berkata sambil mendesah, tidak kusangka tempat yang begitu rendah seperti negeri Sun Glory tingkat 9 akan memiliki binatang suci kuno yang muncul di dalamnya, tidak seorang pun dapat menduga hal itu. Aku benar-benar penasaran, pada orang macam apakah binatang suci itu akan jatuh. Semua eksponen terkuat telah bergegas ke sana. Negara Sun Glory yang kecil tidak akan mampu mempertahankan diri mereka dari semua yang lain dan menyimpan binatang suci untuk diri mereka sendiri. Saya pikir binatang suci akan jatuh ke tangan seseorang dari negara lain. Hehe, mungkin tidak demikian. Siapa yang tidak tahu bahwa takdir memegang peranan yang lebih besar dalam hal binatang suci kuno seperti ini? Saya pikir fakta bahwa awan api binatang suci kuno telah muncul di atas negeri Sun Glory berarti seseorang dengan takdir yang sangat beruntung ada di sana. Itu juga benar. Lagi pula, ketika naga hijau kuno turun, bukankah sama halnya ketika para eksponen dari seluruh penjuru bergegas ke sana juga? Pada akhirnya, tidak seorang pun di antara mereka yang berhasil melihat binatang suci. Sekarang setelah kau menyebutkannya, itu benar-benar agak aneh. Naga hijau kuno turun lebih dari 1 dekade lalu, tetapi selama bertahun-tahun, selain penampakan fenomena ketika turun, tidak ada yang pernah melihat naga hijau kuno sejak saat itu. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya pemilik naga hijau kuno sampai hari ini. Munculnya binatang suci akan menggemparkan orang-orang di seluruh negeri. Kita pasti akan mendengar sesuatu tentangnya dalam waktu dekat. Beberapa dari mereka melihat ke arah negara Sun Glory dan dalam hati mereka berpikir, binatang suci kuno lainnya telah muncul. Sepertinya hari-hari yang penuh gejolak sudah dekat. Saat kembali ke hutan 9 jebakan, masa orang yang menuju ke bagian yang lebih dalam merasa sangat gembira. Lihat, itu awan api yang menyala-nyala dan gambar burung phoenix. Binatang suci yang turun adalah phoenix api kuno. Kudengar binatang suci akan muncul, tetapi aku tidak menyangka itu adalah binatang suci kuno. Sungguh fantastis. Kita harus bergegas dan sampai di sana sebelum yang lain dan menyegel kontrak dengan binatang suci kuno. Dan di kedalaman hutan 9 jebakan, mata Ling Mohan yang dalam memancarkan cahaya aneh saat dia melihat fenomena di langit dan berkata pada dirinya sendiri, binatang suci kuno, phoenix api. Meskipun dia merasa aneh melihat penampakan binatang suci kuno di negara kelas 9 yang kecil seperti Sun Glory, dia masih ingat bahwa tujuannya berada di sini bukanlah untuk binatang suci kuno. Dia punya sesuatu yang lebih penting yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, dia mengalihkan pandangannya dan terus berjalan menuju tujuannya. Di bagian lain hutan, Feng Qingge yang juga melihat fenomena aneh di langit tidak dapat menahan kegembiraannya saat dia menarik Morong Yi Xuan di sampingnya, kakak Murong. Lihat, itu binatang suci kuno, phoenix api. Dia merasa sangat gembira di dalam hatinya sambil berkata pada dirinya sendiri dengan penuh tekad dalam benaknya, binatang suci kuno ini, phoenix api akan menjadi milikku. Murong Yi Xuan terkejut ketika melihat bayangan phoenix api di langit lalu berseru, itu ternyata adalah binatang suci kuno, itulah raja binatang suci. Begitu dia selesai berbicara, dari balik awan api yang menyala-nyala, terdengar teriakan burung phoenix yang terdengar seperti berasal dari zaman kuno. Segera setelah itu, seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan melesat turun tiba-tiba seperti bintang jatuh dari surga.